Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya dan Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar MUI, kemudian NU dan kepesantrenan. Di depan saya ini sudah hadir narasumber yang insya Allah beliau ini sangat kompeten sekali. Dan beliau ini adalah salah satu, atau beliau ini adalah Ketua MUI Kecamatan Cibatu, dan beliau juga adalah Rois MWC Kecamatan Cibatu. Beliau juga mempunyai pesantren. Kita sapa Kang Asep. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam. Kumaha sehat gamang? Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Amin. Sehat. Amin. Walafiat. Amin. Kang Asep, ini saya mau kebetulan Kang Asep sebagai kapasitas Ketua MUI Kecamatan Cibatu. Insyaallah. Nah, kita berbicara masalah MUI. Di sini MUI ini kan banyak sekali program-programnya. Mohon dijelaskan sih yang di Cibatu ini MUI-nya program-program yang ada di Kecamatan Cibatu seperti apa saja? Tentang program MUI itu sebetulnya secara umum ada 3. Yang pertama adalah riayatul millah. Artinya adalah bagaimana MUI dan semua strukturnya bisa menjaga agama. Umat ini wajib beragama. Umat ini ingin istiqomah menjalankan agamanya dengan baik. Umat ini ingin aman, nyaman, dan begitu tenanglah ketika beragama. Maka MUI sebetulnya tugas pokoknya adalah riayatul millah. Menjaga agama yang ada khususnya di Kecamatan Cibatu. Jadi setiap apa yang menjadi kegiatan keagamaan adalah sebuah tanggung jawab MUI. Jadi simbol-simbol agama itu harus dijaga. Harus dijaga bagaimana supaya umat itu betul-betul aman, nyaman, tenang, istiqomah beragama. Aman, nyaman, tenang, dan istiqomah beragama. Iya. Berarti itu di semua agama harus mendapatkan keterangan seperti tadi yang diucapkannya. Harus ya. Bertanggung jawab MUI bagaimana ketika ada hal-hal yang bersifat mengganggu keagamaan yang ada di Kecamatan Cibatu, khususnya agama Islam yang menjadi mayoritas warga Cibatu, itu harus betul-betul terjaga. Semuanya terjaga. Jadi bukan hanya berkaitan dengan amaliyahnya saja, fikrahnya juga, harokahnya juga. Jadi dari sisi amaliyah, bagaimana edukasi tentang keagamaannya, termasuk juga tentang syiar-syiarnya. Ya, seperti kegiatan-kegiatan PHBI itu simbol-simbolnya harus bisa terjaga. Harus dimunculkan berarti. Harus di imarahkan. Dimakmurkan berarti ya. Terus yang berikutnya dari tugas yang kedua adalah riayatul ummah. Bagaimana umat ini tadi kalau agamanya bisa terjaga, umatnya juga mesti harus terjaga. Karena kan dari sisi fikih ada yang bersifatnya ubudiyah, ada yang bersifat muamalah, ada yang bersifat munakahah, ada yang bersifat jinayah. Itu dari mulai ubudiyah, mereka mesti harus seperti rukun Islam harus sholatnya bagaimana, zakatnya bisa berjalan, terus puasanya juga bisa tenang, terus sampai bisa melaksanakan ibadah haji atau umrohnya itu bisa betul-betul mereka begitu nyaman melaksanakannya. Terus muamalahnya, semua hal-hal yang bersifatnya ekonomi umat seharusnya itu ada dalam bimbingan MUI. Semua stakeholder di bidang ekonomi itu harusnya betul-betul tahu bagaimana bermuamalah.
Bagaimana kita jual beli, sewa menyewa, jual gade-gade, semua sebetulnya. Apakah selama ini pelaku ekonomi yang ada di Kecamatan Cibatu sudah bergening dengan MUI? Nah, sepertinya memang baru sampai entah masalah syiar saja. Siar saja. Ya, baru simbol saja. Belum sampai ke Karena aplikasi. memang dari sananya juga Dari belum. apa saja? Program itu belum ya. Belum ya. Tapi memang mesti harus dijalankan. Tapi kan minimal kita bisa melaksanakan muamalah itu dengan baik, dengan akadnya yang baik, Ya. dengan hal-hal yang bersifat faktor pendukungnya yang baik, Betul. dan bisa menjaga dari hal-hal ribawi. Riba. Riba. Nah, ini yang riba yang Wah, banyak sekali nih. berat ini. Banyak sekali yang riba ini ya. Nah, itu mungkin salah satu dari PR juga dari MUI juga ya mungkin ya. Jadi memang ini PR MUI yang mesti harus kerjasama dengan semua elemen. Jadi dengan pejabat pemerintahannya, dari pejabat keuangannya, dari pejabat keamanannya. Iya. Karena ini kan kompleks nih. Betul, kompleks karena Kompleks ini. betul karena kan ini apalagi menyangkut masalah riba banyak sekali kan di kalangan masyarakat sekarang ya mungkin semua orang pasti tahu lah gitu kan tentang yang riba. Tapi setidaknya apakah dari MUI sendiri ada tindakan atau gimana atau ada semacam actionnya atau gimana? Khusus untuk Tugas MUI sebetulnya ya. Jadi amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Nahi mungkarnya adalah pejabat. Jadi ketika MUI harus terjun sampai nahi mungkar, Tidak mungkin karena ranahnya beda ya. memang kewenangannya untuk bisa dijalankan sangat berat. Nahi mungkar bagaimana? Harus MUI terjun langsung. Berat ya. Coba contoh salah satu contoh nih yang membuat di masyarakat risih dengan segala macam dari yang pengetahuan Kang Asep. Contohnya aja. Yang Masya Allah, ini kumpul bawah ya. Sudah terlalu banyak. Contohnya Bang Emok. Ya Allah. Masya Allah. Itu saya pernah ya bertanya kepada masyarakat di satu kampung. Sampai-sampai masalah ini melebihi dari 50% masyarakat di kampung tersebut yang Yang pinjam apa? Bukan. apa ya? Yang terbelit lah. Ya, yang terlilit, yang Terlilit ya. Masya Allah. Yang terbebani lah. Gitu. Ini kan wah sangat berat. Betul. Jadi kita amar ma'ruf menyampaikan kepada masyarakat bahwa riba ini haram ya. Tapi nggak ada solusi. Gak ada solusi dari pihak pemerintah. Solusi ini mesti diobrolkan dengan semua pihak, Termasuk dengan pejabat pemerintahan, pemangku kebijakan, terus bagaimana ini masyarakat ketika kita larang jangan, tapi ketika solusinya mana? solusinya mana? Kami tidak bisa tanpa ini. Cek bahasa orang Sunda mah teu boga hutang, hese hirup. Ting bener teh gitu. Memang masyarakat 50% Kecamatan Cibatu seperti itu. Oh begitu juga kata Anda ya? Iya. Karena ya satu sisi juga banyak sekali orang yang tadi karena berbicara masalahnya yang Kang Asep sampaikan tentang masalah riba. Jadi saya juga minta contoh, ternyata kan Bang Emo. Di sini juga di kampung saya ini banyak sekali yang meminjam ke Bang Emo. Sampai begitu juga? Iya. Kirain kampung yang saya teliti saja. Sama saja. Cuman solusinya itu bagaimana? Maka ini mesti harus segera dibicarakan. Karena begini ya, mohon maaf ya. Ya. Ketika di satu daerah ribawi ini menyebar menjadi sebuah kekhawatiran. Kata bahasa Arab itu umbul bawa lah. Umur bawah ya. Jadi bencana ini udah terlalu Melebar. menjadi virus lah. Ya gitu, yang sangat cepat menyebar. Itu akan menjadi dampak. Dampaknya itu pertama adalah
kekeringan. Kekeringan dalam apa? Cuaca Cuaca. akan mengering. Hujan akan tertahan. Sumber air dari bawah akan tertahan. Itu salah satu akibat. Perlu evaluasi kan? Itu salah satu akibat. Ya, akibat dari ribawi. Itu dampak dari akibat. Yang kedua, berkah hidup sulit untuk didapatkan. Berkah hidup sulit didapatkan. Tahu angka berkah? Iya. Ziyadatul khair. Nah, ziyadatul khair fil khair kan? Bil khair ya. Ketika hidup kita netes semprek, injak semprek itu salah kieu lain, berarti itu berkah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ketika hidup kita sangat sulit, kenapa masih seperti ini? Berarti kurang berkah. Ada apa dengan ini? Kita perlu muhasabah, maca awak ningali diri lah Iya. bahasa. Oh, berarti ada masalah nih. Ini perlu ada semacam apa? Tobat bersama. Tobat bersama. Bersama. Jadi nggak istiqbaran sholat, jadi nggak istiqbaran zikir, nggak istiqbaran tadarus, nggak istiqbaran amaliyah ibadah. Kita ahli ibadah tapi pan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lamun orang sholat pasti eureun kamaksiatan. Betul. Tapi kunaon? Masih Riba ngerjakan. Masih Riba-riba. Riba-riba sholat. Berarti kan tidak berkah. Berkah. Inilah berarti tidak cukup hanya sholat saja. Ketika kita Allahu Akbar mengangkat tangan ke atas, ketika assalamualaikum, lihatlah tetangga sebelah yang di sebelah kanan dan lihatlah tetangga sebelahnya ada sebelah kiri. Berarti amal soleh itu bukan hanya mahdoh saja, Tapi gue mahdoh, bukan hanya vertikal saja, horizontal juga. Dari sholat kita kurang peduli. Seandainya kita peduli, masyarakat nih lihat, ketika kita udah sholat lihat tetangga. Sudahkah seperti itu? jarang. Berarti kita egoistis dong. Betul. Masih banyak masyarakat seperti itu. Perlu, jadi kita harus ada peningkatan bukan hanya amal pribadi makhluk tapi amal sosial. Amal sosial juga. Satu contoh, mau nggak ya masyarakat dibawa supaya ada kepedulian sosial. Iya. Ketika setiap sholat subuh masukin uang kayak lah mau 500 mau 1.000 rupiah ke kentreng sedekah subuh. Di satu kampung sudah terbukti ketika mau nggak pulang ke rumah ada kentreng, mau nggak sedekah subuh, niat kiparat kek, niat sedekah kek, niat jariah kek, terserah, yang penting itu uang yang kita masukkan. Insya Allah janji Allah akan berlipat menjadi 10 Masya Allah. atau 20 atau 50 Atau 100 atau menjadi 1.000. Masya Allah. Masya Allah. Itu bisa menjadi berkah. Dan uang tersebut kita kumpulkan di DKM, kumpulkanlah di masjid. Saya pernah ya ke masjid Jogokarian, Iya. Jogja. Oh, Jogokarian ya, Jogja. Pernah ke sana. Ya. Lihat, ya Allah, betul. Jadi ternyata kita tidak punya amal sosial. Kurang atau bagaimana? Kayaknya belum ya. Tidak ada. Tidak ada masjidnya, cuman Belum ada. maksimal. Belum maksimal. Jadi ketika orang-orang yang berjamaah di Jogokarian tersebut, setiap sholat berjamaah mereka mengisi Kenceng. kelopak masjid, kancing masjid, tiap masuk ke masjid setiap berjamaah. Terkumpullah uang tersebut nanti digulirkan menjadi dana abadi masjid, menjadi ekonomi masyarakat, dan menjadi berkah bagi daerah tersebut. Semoga di Cibantu. Woi, hebat kalau kita Mudah-mudahan bisa mencontoh yang di Masjid Jogokarian Iya. itu. Ingin seperti itu sih. Apa yang ada hal-hal harus ditempuh nih supaya seperti itu? Ya kita mesti Bukti harus konkret aja, kita coba untuk lebih konkret. konkret ya. Kita nanti ngobrol ya.
walaupun memang perlu ada tahapan-tahapan. Betul. Ada sosialisasi, Ya, ada hal yang mesti kita bicarakan, betul. dan lain sebagainya. Kita ngobrol dengan semua pejabat pemerintahan, kita ngobrol dengan abdesi lah contohnya, kita ngobrol dengan agnia-agnia lah, gitu. Ya. Kita ngobrol dengan RW, RT sampai PKM, Majlis Taklim segala macam. Memang mesti harus dimulai, karena mohon maaf ya, Betul. terus terang, kami di MUI hanya baru amar ma'ruf. Baru amal ma'ruf saja. Itu pun Tidak belum sampai maksimal. nahi mungkarnya. Ya. Apakah selama ini MUI Kecamatan Cibatu sudah menempuh hal itu? Duduk bersama dengan pemangku kebijakan, dengan pemerintahan. Ya contohnya ya, ketika saya pribadi diangkat menjadi MUI ya, saya melihat satu contoh kegiatan-kegiatan masyarakat dan melihat seperti yang tadi ngobrol dengan masyarakat sejauh mana ribawi ini di Cibatu Sudah merajalela. Ternyata parah. Ini parah. Parah. Menurut saya Berarti uang itu di luar di Kecamatan Cibatu dari hasil riba itu ratusan juta atau? Wah. Kayaknya ini kronis lah. nggak bisa dijelaskan ya. Tapi memang masyarakat semua yang saya tanya juga, dan kalau orang sudah berkata, "Nah butuh atuh, kamana deui, kumaha deui." Jadi memang sebetulnya ini bukan di bidang MUI secara langsung ya. Ya. Jadi kalau ini sebetulnya amar ma'ruf Ya. di MUI ya. Ya. Ini bidang nahi mungkar sebetulnya. Betul. Ini bukan bidang MUI secara langsung. Secara langsung ya. Ya. Ribawi, perzinahan, narkoba, terus hal-hal yang bersifatnya ya maksiat itu sebetulnya bukan urusan MUI ya. MUI hanya udah menyampaikan kepada pihak-pihak berwenang sudah menyampaikan, termasuk satu contoh kami punya inisiatif di MUI membangun atau ya merehabilitasi masjid besar Cibatu yang di atas ya. Itu yang di atas. Ya, ya. Karena Cibatu sudah punya masjid kebanggaan yang di bawah ya, Ya. yang di alun-alun itu. Iya. Sedangkan masjid di atas sudah 5 atau 6 tahun itu terbengkalai. Terbengkalai ya. Itu awal. Iya, maka kami berkumpul, malahan semua pejabat pemerintahan pun di sana hadir ya. Iya. Ngobrol bagaimana nanti kita merehab bangunan ini supaya bisa bermanfaat bagi umat. Betul. Dan semua setuju. Itu rencana mau dijadikan apa itu? Dijadikan tadi semacam hal-hal yang bersifatnya untuk Kemanfaatan. Iya. Gedung kah? Di sana kan nanti lantai pertama itu untuk kegiatan keagamaan. Oh, jadi mau Semua kegiatan keagamaan yang memang seperti kan LFKI membutuhkan. betul. Terus ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis membutuhkan. Terus lembaga pendidikan agama yang lain seperti FKBT dan FKPI, FPP dan lainnya itu membutuhkan untuk tempat pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, pembinaan-pembinaan itu kan bisa di bawah. Betul. Nanti di atasnya Di atas. itu kegiatan bersifat umum. Kita ngobrol tentang masalah kemasyarakatan, sosial, tentang masalah budaya, berpikir tentang masalah, berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah hal-hal yang bermanfaat bagi secara umum. Iya. Karena mungkin ya setiap instansi membutuhkan tempat Betul. pertemuan-pertemuan. Pertemuan. Iya. Karena di Cibatu belum ada yang Nah. khusus. Betul, belum ada. Mudah-mudahan. Yang representatif lah ya, Betul. belum ada. Kita di atasnya itu dipakai untuk kegiatan secara umum yang bermanfaat bagi warga Cibatu. Mudah-mudahan pilotnya dari MI sendiri tuh. Termasuk ya nanti kita bikin ekonomi umat di sana. Di sana itu. Iya, kita kok bikin tempat khusus buat berpikir bagaimana ekonomi Cibatu ini bisa betul-betul maju dan berkembang.
Inginnya seperti itu. Memang sudah dimulai, Ya. pondasinya udah, sekatannya udah, tapi karena memang menunggu waktu, ya mungkin bantuannya belum begitulah. Ya. Kalau ada kesadaran bersama. Amin. Mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan segera terrealisasi dan segera action. Amin. Jadi semua elemen, semua stakeholder berkumpul dan untuk memikirkan ke depan bagaimana Cibatu akan lebih maju lagi Ya. dari segi ekonominya, budayanya dan segala macamnya. Mudah-mudahan nanti semua pihak bisa bersatu dan berkumpul. Amin. Secara ekonomi Cibatu memasuki ekonomi emas sebetulnya. Ekonomi emas. Iya. Secara ekonomi akan memasuki ekonomi. Amin. Walaupun memang masih perlu waktu ya. Iya, iya. Karena memang kita lihat bersama kan, Hmm. perusahaan yang akan masuk Cibatu itu kan banyak. Betul. Ya. Katanya Desember ini udah mulai launching nih. Launching ya pabrik itu ya. Iya. Tambah lagi pabrik itu kan katanya menjadi 9.000 berapa tuh? Iya. Karyawannya. Karyawannya hampir 10.000-an. Iya. Terus yang lainnya kan 6 pabrik katanya. Betul. Justru saya sangat berbahagia dan sangat berbangga diri Ya. ketika Cibatu menjadi kawasan industri. Kalau industri ekonomi akan lebih tumbuh. Tapi di balik itu kita pun harus memikirkan dampak sosial, Betul. Ada yang satu dampak sisi. moralitasnya. Betul. Jadi ada satu sisi yang ekonomi meningkat, satu sisi juga jangan dilupakan dampak-dampaknya itu tadi. Jadi haruslah para kiai, para ajengan ikut memikirkan. Ya. Contohnya, ya, bagaimana nanti kan banyak karyawan nih dari Cibatu aja mungkin berapa ribu, yang mungkin yang terbanyak dari luar. Dari luar. Yang orang luar datang ke Cibatu itu membawa budayanya masing-masing. Masing-masing diterapkan di Cibatu. Begitulah. Ya. Pasti pergaulan bebas lah, narkoba lah, termasuk hal-hal yang kurang bagus lainnya. Itu harus diantisipasi. Kekhawatiran ya. Contohnya, Pak Guru ini karena ada perusahaan, kita bikin kontrakan lah, gitu ya. Ya. Bikin kontrakan banyak uang, tanah ada, bangun aja. Siapapun yang mau mengontrak di sini, Silakan. tanpa ada sortir. Ini laki-laki, ini perempuan. Cabrak ini Ya, gitu, cabrak sampai ya. ngomong. Kabehanana di dinya laki awe. Dampaknya apa? Kemaksiatan. Masya Allah. Kemaksiatan. Itu mesti harus dipisah. Ada aturan dari mulai mungkin perdes, percam. Betul. Bagaimana bahwa setiap yang mau membuka ekonomi dari sisi kontrakan harus mengikuti budaya lokal. Contohnya, bukan budaya secara murni budaya, ini kan budaya agama ya. Betul. Bahwa Cibatu kota santri lah. Ya, kota santri Cibatu. Orang bilang Cibatu kota santri ya. Iya. Karena saya pernah mondok di Banten ya. Iya. Saya pernah jalan-jalan dengan teman-teman yang namanya ke suatu gunung Di Banten. Iya. Namanya Gunung Sari. Ya, gimana? Wah jauh. Naik ojeknya entah berapa tuh. Ketika saya di sana ikut Jumatan, setelah Jumat ngobrol, hanya imamnya. Dari mana? Mas dari mana? Saya dari Garut. Garut ya? Garut yang mana? Cibatu. Oh Cibatu ya keresek. Orang sana, orang gunung yang di Banten sana tahu keresek di mana? Iya, di Cibatu. Terus saya pernah ke Sukabumi ya, Sukaraja ke bawah terus jauh dari Sukaraja. Saya pernah ke sana dengan saudara, terus numpang sholat di masjid. Dari mana mas? Dari Garut. Oh Garut di mana? Cibatu. Cibatu itu klasik ya? Iya. Ternyata keresek. Sampai saya juga kaget. Iya. Orang Banten yang kampung sana jauh, termasuk Sukabumi sangat kampung kan. Tapi Saya nanya, kenapa Bapak tahu keresek? Oh, atuh keresek mah guru saya mau di keresek. Oh, Masya gitu ya. Allah. Masya Allah. Berarti kan di luar Sokor. betul. Cibatu itu kota santri. Tapi kenapa Banyak orang Cibatu tidak bisa menjaga marwah kota santri ini?
harus perlu edukasi. Harus. Edukasi. Nah itu contoh satu sisi bagaimana kita bisa memisahkan. Ya, ya. Bisa nggak kalau bisa kita bikin kontrakan laki-laki? Ya, laki-laki dan perempuan bisa lah. Bisa lah. Jangan sampai nanti camak dulu. Jangan sampai camak dulu. Benar. Ini kan saya mau di luar itu ya. Mengenai tanggapan, kebetulan kan atas sebagai kapasitas dari MUI, tanggapan yang kemarin dikeluarkan oleh Fatwa MUI tentang haram untuk produk Israel. Haram terhadap produk Israel dan pendukungnya. Ya. Masalah begitu ya? Iya, iya. Oh iya. Begini ya, tapi mohon maaf ya. Ya. Ini pendapat pribadi saya. Ya. Kita setuju sih Ya. tentang larangan itu. Tapi bukan namanya haram, tapi larangan. Larangan. Karena begini, konotasinya akan beda, kecuali nanti definisinya beda. Secara ilmu pesantrenan, jadi ada definisi secara lugawi, Ya. ada secara istilahi. Ya. Kalau secara lugawi, bahasa lah, Ya. secara umumnya seperti ini. Tapi kalau istilahi, ini bersifat khusus. Kalau memang harus diharamkan, Iya, iya. kita minum minuman produk Amerika contohnya. Iya. Karena memang udah pada tahu kan Amerika Iya, pendukungnya Israel. Produk mana yang di Indonesia yang memang Tidak. gimana ya ngomongnya? Maksudnya saking banyak-banyaknya produk Amerika yang ada di Indonesia, itulah sulit untuk memisahkannya. Kita mau minum ini, kita mau makan ini, kita mau makai ini, kita mau berbagai hal. Kita tidak boleh memakai, apalagi memakan saja atau meminum saja sudah berat. Haram, apalagi memakai. Ya, selama kita bisa produk ini produk Israel dan Amerika, ya. Tolonglah. Kalau seandainya bisa, jangan. Ya, ya, ya. Ini. Kalau memang kita bisa, tolonglah, jangan. Demi rasa solidaritas kita terhadap sesama saudara kita, Muslim seiman, dengan orang-orang yang tertindas, aniaya, terzolimi di Palestina. Itu saya setuju. Ya. Tapi memang kalau memang secara kafas langsung ya, berat ya. Berat, haram itu. Makna dari haram Ketika itu. kita haram, berarti ketika masuk ke dalam perut kita menjadi apa coba? Api itu. Masya Allah. Ketika kita pakai, ini produk mana ya? Amerika. Ini produk mana ya? Amerika. Ini produk mana ya? Kacamata Anda produk mana ya? Baju Anda produk mana ya? Ini produk mana loh? Coba, ini produk mana? Di sekitar kita itu, Masya Allah. Terlalu banyak. Ini tantangan bagi kita sebagai seorang Muslim. Ya. Tantangan. Kalau memang ingin diharamkan selamanya, tolong bangkit. Semua elemen Muslim bangkit untuk menciptakan sebuah produk atau berbagai produk atau apapun produknya, yang penting kebutuhan umat Muslim itu tercukupi dari produk Muslim. Amin. Mudah-mudahan Indonesia itu, umat Muslim Indonesia itu bangkit, ya, dan bisa membuat produk-produk yang hampir sama dengan mereka. Seharusnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu hanya mahdoh-mahdoh. Bagaimana muamalahnya? Betul. Muamalah di lapangannya bagaimana? Ini sebetulnya ini kesempatan bagi pengusaha-pengusaha Muslim Indonesia khususnya ya, untuk bisa bangkit. betul.
satu momen ini. Momen UKM bisa berjalan. Produk asli buatan Indonesia bisa berubah. Seharusnya seperti itu. Tapi bisa nggak ya? Bisa. Seharusnya bisa. Bisa. Kita berkumpul para pengusaha-pengusaha Indonesia bisa menciptakan mengambil momen ini. Karena dari MUI sendiri sudah memfatwakan haram. Jadi menurut saya nih para pengusaha Indonesia harusnya bisa. Seharusnya bisa. Jadi kayaknya agak berat ya. Agak berat. Agak berat. Agak berat. Karena apa? Ya karena kita itu kurang. Karena kita mesti harus duduk bersama ngobrol bareng bagaimana solusinya itu dibuat bersama. Maaf, saya kurang sehat ya. Ya. Tapi tetap kita harus. Yuk, dari mulai yang bersifat primer, sandang pangan, bisa nggak? Itu dulu. Primer yang sandang pangan, yang bahan Apa pokok. bola? Ya, yang bahan-bahan pokok. Bahan pokok. Betul. Masa beras aja diimpor dari India. Betul. Jadi untuk kita bisa membuat produk sendiri itu harus semua elemennya. Begini ya, kalau menurut saya, Cibatu sekarang punya kesempatan emas dengan berdirinya berbagai perusahaan. Betul. Ketika orang kumpul puluhan ribu orang, bisa nggak semua kebutuhan khususnya bidang pangannya saja contoh, apalagi dengan sandangnya dikelola oleh orang Cibatu. Semua orang Cibatu terlibat, bukan hanya karyawan saja yang di sana yang dapat peluang, tapi orang Cibatu secara keseluruhan dari mulai makanan sampai pakaiannya itu diurus oleh orang Cibatu. Jadi bisa menjadi berkah dong. Betul. Itu Betul. Apakah ada langkah-langkah ke sana dari MUI atau dari MWC? saya sebetulnya udah mulai uji coba ya, minimal ya kecil-kecil lah. Ya. Saya di pesantren Ya. lagi uji coba nanam padi. Nanam padi. Tapi nanam padi ini diharapkan bisa 5 kali panen 1 tahun. 5 kali panen. Iya. Karena Mungkin. Cibatu rata-rata 1-2 lah ya. Ya, 2 juga jarang-jarang. 2 jarang karena kalau kita banyaknya geludug lah, sawah geludug. Tapi ini 5 kali. Saya diusahakan 5 kali panen. Sekarang lagi mulai muncul bunga-bunga ya, cuma sudah merampak. Rampak betul. Itu sudah berapa lama? Ya baru kali ini saya, tapi udah berarti sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan. Udah mulai rampak tumbuh itu, udah mulai berbunga dan sebagian udah mulai menjadi padi. Itu jadi sistemnya itu adalah tanam cabut. Ya, ketika kita tanam itu di gelas aqua begini ya. Kita tanam, masukin di gelas aqua, di bawahnya dibolongin. Terus setelah tunggu 1 bulan, baru kita tanam di media. Media tanam. Ya. Udah panen nanti nanti dicabut, masukin lagi yang sudah usia 1 bulan. Oh, yang tadi dicabut itu kemana ini? Nah, ini kan udah dipanen. Oh, udah panen. Ini panen deh. Baru dipanen deh. Terus kita cabut. Itu berapa bulan sampai panen? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Bisa ya? 2 bulan setengah. Oh, berarti 5 kali panen itu tadi betul tanam cabut. Tanpa ada semacam pengolahan tanah lagi. Karena media tanamnya itu memanfaatkan yang ada. Apakah sudah ada pupuk ya? Media tanam, kompos. Kompos. Saya udah bikin kompos. Ya mungkin ada 2 truk lah.
Ini perlu nanti di shooting sahabat, nanti kita coba di shooting ke sana nih. Kalau berhasil nih nanti bisa ketika dikembangkan. kita nanti sekitar berapa hari lagi kita panen ya. Nah, nanti kita coba untuk mengesotnya ya. Nanti. Terus gimana? Ya syukur-syukur 1 bulan lah bisa nanti panen, tanam. Itu nanamnya di sawah atau di media? Ya karena ini bersifat uji coba ya, kita kecil-kecilan dulu, hanya sekitar 100 pohon lah. Pohon padi. Dari satu batang itu menjadi sekitar 60 pohon, atau 50-60 lah, kalau nggak salah. Kalau saya pernah hitung. 60 pohon. Berat. Terus satu pohon 150 butir. 150 butir. Iya. Kalau contoh kita tanam 5 ya, 5. Iya. 5 menjadi 50. Betul. 50 kali 150. Berapa? Sudah 7.500. Betul kan? Betul. Bayangkan nikmat yang mana lagi yang Anda ingin. Masya Allah. Dustakan. Itu betul ya. Kenapa kita tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah? Betul. 5 menjadi 7.500. 7.500 itu. Ini harus bisa dikembangkan nih. Saya sekarang lagi uji coba terus sampai tanam sayuran, sampai tanam ini gurame ikan perikanan Gurame ya. karena gurame tidak perlu banyak air kan. Betul. Di Sibatu nggak ada air. Nggak ada air di Sibatu, kekurangan. Jadi gurame mah kalau memang kita bikin kolam lah gitu ya, kolam saya bikin kolam 5 ya, 1 meteran. Itu gurame kuat bertahan air tanpa ganti 1 bulan 2 bulan ya. Kuat. Ya. Dan pakannya juga sangat murah. Murah itu Hanya daun talas aja. Iya, daun talas aja. Apa layar. Itu pun padi yang tadi tidak pernah saya pakai pupuk hijau, tumbuhnya bagus. Butirnya itu pakai padi apa? Pakai padi apa? IR kah? Yang kemarin itu Sri Rahayu lah kalau Oh, Sri Rahayu itu bagus ya, Sri Rahayu. Oh nggak salah. Sekarang juga tanam lagi uji coba sekitar 1.500 wadah lain. Oh, 1.500 wadah. Iya, itu sekitar 1.500 wadah lah sekarang. Udah mulai tumbuh segini untuk uji coba kedua. Mudah-mudahan uji cobanya berhasil dan bisa dikembangkan. Oh ya, kita kan harus berpikir hidup di Cibatu ini berat dong. Pertama, 63% lahan Cibatu adalah lahan kering, tak ada hujan. 63%. 63%. Betul. Untuk menjadi petani Cibatu berat banget. Kedua, di Cibatu untuk muamalah atau kita cari usaha apa? Sebetulnya Cibatu udah banyak ketinggalan oleh kecamatan yang lain. Tapi kita harus berpikir ekstra. Maka saya uji coba gurame karena memang tidak butuh banyak air. Betul. Kita datang hujan bentar lagi, kita panen air. Alirkan ke kolam. Betul. Terus kita bikin embung-embung. Embung itu kolam-kolam air ya. Nanti kita persediaan buat bertani. Sebetulnya perlu ada inovasi lah. Betul. Itu salah satu program di pesantren ya. Pesantren itu pesantren yang program. Namanya pesantren apa itu? Yang pesantren Nurul Qadir ya. Nurul Qadir ya. Alamatnya di Kampung Dungusari, Wanakata, Cibatu. Ya. Berapa banyak? Santri kurang lebih sekitar 180 lah. Alhamdulillah. Boleh nanti program-programnya bisa disampaikan? Program apa saja yang bisa disampaikan? Yang di pesantren kami ini sistemnya adalah tawafi. Kalau kita tawafi ya tawaf. Kita berputar sebelum beres, jangan dulu berhenti. Jadi kalau yang beres itu apanya? Pendidikan. Tentu. Kalau satu pelajaran belum beres, itu tidak boleh berhenti.
Kalau di sekolah atau pendidikan yang lainnya itu kan setiap hari itu beda-beda ya. Iya, betul. Belajarnya beda-beda ya. Beda, betul. Jadi yang dimasukkan kepada pemikiran anak itu berbagai hal. Iya, betul. Kalau pesantren kami ketika satu bahasan, satu kitab contohnya, Iya. itu mesti Terus harus selesai itu. iya selesai sistem toab. Oh, jadi sistem toab ya. Pakai sistem toab. Semua pelajaran dari Apa pelajaran itu dari dari, fikih, dari akidah dan lainnya itu semuanya satu sistem. Apakah itu dari programnya dari pemerintah atau sendiri atau Mandiri ya, Mandiri. mandiri. Kita ngambil dari Jepara ya. Masya Dari Allah. Jepara. Tapi untuk sekolahnya itu dari mana? Sekolahnya Pesantren? memang seperti umum. Oh, seperti umumnya. Kalau sistem pesantren Berarti di pesantren sana ada tingkat apa aja? dari SD? mulai SMP, SMA atau aliyah ya, terus yang sambil kuliah juga dan khusus. Kasus. Iya, khusus. Lanjut yang tadi sistem tawafi gimana itu? Apakah berlaku secara umum ke santri? Umum ya, semuanya mesti begitu. Dan alhamdulillah syukran tingkat keberhasilannya kalau melihat sekarang Berapa persen? ada usia anak ya yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih, hafiz Qurannya juga lumayan, ada yang 10 juz, yang ada 20 juz, dan juga kemampuan baca kitabnya itu udah bagus. Nah, nanti berbahasa Indonesia lagi. Oh, belum saya enggak. Ya. Nah, salah satunya nanti kita coba hadirkan di edisi berikutnya santri dari Nurul Khodir. Insya Allah. Bisa kan? Bisa. Ah, Malahan insya Allah. menjadi ajang dakwah lah. Oke. Ajang dakwah, insya Nanti Allah. kita season berikutnya kita akan menghadirkan santri dari Nurul Khodir. Terus Insya Allah. Jadi untuk sementara waktu kami merasa puas untuk sistem ini karena memang tingkat keberhasilan ketika kita di sistem lain belajar 5 tahun, di sistem ini bisa belajar setengahnya, 2,5 atau 3 Masya tahun. Allah. Bayangkan anak usia di kelas 2 aliyah Iya. ada yang hafiz 20 juz, Masya Allah. terus bisa baca kitab Fathul Mu'in, Riyadhus Shalihin, tafsir Jalalain, kitab-kitab yang memang cukup di tingkat atas juga sebetulnya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi mampu membaca Quran dengan baik, hafiznya alhamdulillah syukran, terus kitanya juga insya Allah untuk sementara waktu dan memakai. Jadi metode barulah sekolah ya. Metode dulu. Jadi tempo doe-doe gitu kan. Tempat doa yang lain. Karena saya sendiri yang merasakan. Jadi yang sekarang sudah mulai dilupakan. Betul. Sistemnya sistem tawafi tapi sistem slogan lah. Slogan. Pripat. Ya. Jadi kami hampir 70% itu memakai sistem privat. Slogan. Jadi percepatan namanya. Hmm. Jadi memang mohon maaf, ada yang cepat, ada yang standar, Tergantung kepada anak. ada yang lambat juga sih. Iya, tergantung pada anak. Ya itu. Ah. Jadi tidak dipaksakan yang lambat, Yang mohon lambat. maaf. Biarkan aja tuh. Biarkan aja potensi masing-masing kan. Betul. Kita tidak bisa memaksakan yang lambat supaya bisa cepat. Atau kasihan yang cepat harus mengikuti yang lambat. Enggak seperti itu. Iya. Jadi kita memberikan keleluasaan bagi anak sebagaimana potensi anak tersebut. Gitu. Yang cepat alhamdulillah, tapi yang lambat ya begitu ya. Kita nggak bisa memaksa sih. Terus apakah di sana untuk penerimanya seperti halnya biasa sekolah setiap tahun? Ya, mengikuti alur sekolah sih karena memang udah ada sekolah seperti itu. Iya, berarti alur sekolah nanti untuk penerimaan di ajaran baru berarti pesantren Juli ya menerima ya berarti. Iya. Nah ini apakah mau disampaikan ke subscriber, ke sahabat juga? Ya, insya Allah kami sebutnya pesantren yang rintisan ya, startup lah gitu Ya, ya. startup, ya. Tapi walaupun begitu kami ketika santri-santri kami ikut Qiratul Kutub Fathul Mu'in alhamdulillah
yang menjadi pemenang juga. Alhamdulillah. Di tingkat Jawa Barat, tingkat Masya kabupaten. Allah. Ya, ya. Dan ketika memang ada lomba pidato gitu ya, Hmm. alhamdulillah syukran di Ah. tingkat Jawa Barat pernah ada yang juara 1 juga. Masya Allah. Dan terus di lomba Fahmul Quran juga pernah di tingkat pernah ikut juga. Dan Program unggulannya berarti apa? Program unggulannya sebetulnya yang diunggulkan 2 ya. Satu bidang fasahat Al-Quran, jadi tahsin Al-Quran. Tahsin. Itu kami diunggulkan kata yuri-yuri ya, Iya. yuri-yuri. Iya. Ini testimoni mereka ya. Iya, iya, iya. Ketika lomba-lomba Kutu, yuri-yuri itu ngomong kepada saya, Pak dari mana? Dari Berkodir. Pak, kalau saya dengar sambil berkodir, yang sudah bisa tertangkap adalah fasihatnya. Masya Allah. Katanya ya, Masya Allah tapi Ya, Masya Allah. Allah tapi Ah. kata mereka. Ya. Yang kedua adalah metode amsilati. Absilat. Amsilati itu adalah metode Jepara, percepatan membaca kitab putih. Masya Allah. Alhamdulillah syukran ya anak-anak untuk sementara waktu yang cepat lah. Ya, yang cepat karena tergantung anak juga cepat lebih cepat. Asalnya perlu waktu 5 tahun, ini 2 Bisa tahun. 3 tahun atau 2 tahun setengah bisa ya. Wah, Masya Allah. Jadi bisa setengah lah. Iya, iya. Jadi kan menghemat. Untuk biaya tuh, untuk biaya di sana gimana tuh? Standar ya, jadi kami tidak terlalu meminta banyak lah. Jadi walaupun sekarang mohon maaf sebetulnya ya, Iya, kalau iya. ngomong masalah fasilitas, lu sangat sederhana lah. Iya, iya, tapi Kemarin kan pada pernah lihat ya, Iya. jadi untuk kelas saja pakai hordeng begitu lah. Jadi hordeng begitu aja singkat-singkatnya itu karena memang yang penting pikiran kami, yang penting pendidikan berjalan lah. ya. Mudah-mudahan ke depan Nurul Qadir ini bisa lebih maju dan besar Amin. dan mencetak para santri-santri yang berguna di masyarakat bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mungkin ada yang bisa disampaikan dalam obrolan ini yang kita coba kesimpulan, karena kalau kita berbicara ini pasti banyak. Nanti kita coba untuk di season kedua. Oh iya, pinginnya ngobrol banyak ini. Ini juga Ini kebanyakan. MBC belumnya. Wah, ini harus di season lain. Nanti kita bicara di season berikutnya tentang keaswajaan. Betul. Saya juga ingin tahu keaswajaan yang ada di Kecamatan Cibatu. Oh, iya. Karena pengrasa ini adalah pemangku NU yang ada di Kecamatan Cibatu. Untuk sementara waktu Cibatu katanya ya. Iya. Katanya pengurus kabupaten bilang wah Cibatu. Cibatu itu memang luar biasa. Betul. Saya aja yang suka lihat kalau ada pengajian bulanan itu luar biasa. Insyaallah. Luar biasa antusiasnya masyarakat itu datang ke acara bulanan itu luar biasa. Insyaallah minimal tingkat kehadiran 700 sampai 1000 orang. Masya Allah. Dan amal sosial itu santunan yatim. Gimana tuh kubunya nih? Enggak. Ini kerja barat ya. Kerja baru ya. Jadi- Terus apa tadi yang yatim? Yatim itu hampir 100 orang per bulan. 100 orang per Per bulan. bulan kita menyantuni yatim 100 orang rata-rata per bulan. Hmm. Wah ini harus ngobrol banyak. Iya, ini Iya. kalau harus ngobrol banyak karena ada season-season tadi karena kapasitasnya sebagai ketua MUI, kemudian juga MWC ya. Iya. MWC, terus terus ya, terus juga punya pesantren. Jadi saya juga ya ngobrolnya campur aduk. Oh tapi mohon maaf nih mungkin banyak yang kurang. Nggak masalah sih. Apa yang mau disimpulkan nih dari hasil pembicaraan tadi? Masalah dari MUI, kemudian juga pesantren, kemudian ada kiat-kiatnya lagi biar masyarakat 3 poin. MUI, pesantren dan kiat-kiatnya lagi. Tentang MUI ya, Ya. kami sedang berjalan. Kami pun berharap MUI menjadi sebuah wadah yang betul-betul umat itu merasa tenang dengan adanya struktur MUI. Jadi tenang, aman, nyaman dari sisi amaliyah peribadatannya. Jadi mereka semua harus bisa mengamalkan amalan keseharian dalam bidang keagamaan.
ya, dan lainnya, yang penting bermanfaat ya. Yang kedua, dari kepesantrenan, kami memang ingin menciptakan sebuah gitu ya, sebuah keunggulan walaupun memang ya masih terus merintis, karena memang pesantren kami pesantren rintisan yang betul-betul mandiri betul-betul. Betul mandiri. Karena dari awal kami hanya punya tanah 10 tumbak saja. Sekarang Baru 300 lah. alhamdulillah. Bangunan kosong dulu nggak ada apa-apa. Sawah itu. Bukan sawah. Ladang itu. Kebun memang kering ya, kering. Tetapi sekarang alhamdulillah syukran, walaupun kemarau air tak mengalir. Jadi bisa ada di kehidupan pesan itu sekitar 200 orangan gitu ya, yang memang bisa itu berjalan kehidupan pesantrenan. Ada kehidupan Ya, sana ya. alhamdulillah sate kami dari mulai Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Bandung, Tasik, sampai ke Singajaya sampai. Masya Allah. Ada sedikit. dari bidang hal yang lain seperti kesimpulan pada saat ini, yang terpenting saya pribadi sudah ingin bersuara dari hal bagaimana memikirkan bersama ya tentang Cibatu. Ya. Kami di bidang kepesantrenan ingin berbicara. Dari sisi MUI ingin berbicara. Dari sisi MPC ingin berbicara. Harus disampaikan, dan pembicara ini harus bermanfaat. Khairunas anfa'ulinnas. Itulah yang ingin kami sampaikan. Ini harus bersambut. Gaya bersambut ya. Gaya bersambut. Marilah kita duduk bersama memikirkan umat yang ada di Cibatu khususnya ya. Ya semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Ini mesti harus dibicarakan. Kalau kita mau menciptakan qaryah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka mesti harus pertama duduk bersama, terus kita merumuskan, merencanakan bersama, dan actionnya bersama. Nanti kemanfaatannya pasti akan dirasakan oleh umat. Banyak sebetulnya yang ingin kami sampaikan, tapi yang terpenting ada niat dulu lah. Betul. Kita berniat, apalagi ini menjadi ajang dakwah lah ya. Iya. Jadi ketika kita berdakwah di medsos, orang yang lihat kan akan lebih banyak. Betul. Yang menerima akan lebih banyak. Betul. Yang menerima manfaat akan lebih banyak. Betul. Itulah yang kami inginkan, khairun nas anfa'ul linnas. Semoga amin. Amin ya rabbal alamin. Ya itu saja mungkin yang tadi simpulkan. Saya simpulkan lagi, saya petik. Pertama, yuk mari sama-sama semua stakeholder yang ada di Kecamatan Cibatu untuk membangun Cibatu yang lebih maju lagi, baik dari segi ekonomi, kebudayaan, kepesantrenan, dan lain halnya juga. Yang kedua, mungkin dari kepesantrenan, beliau ini adalah pesantren rintisan, tapi mudah-mudahan insya Allah ke depan menjadikan pesantren yang lebih inovatif, yang banyak mencetak santri-santrinya yang menjadikan santri yang bermanfaat. Ya. Kemudian juga nanti ke depan mudah-mudahan bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa membangun Cibatu, yang dapat membangun Cibatu. Kita berdiskusi, kita ngobrol. Begitu saja yang disampaikan, dan nanti insya Allah di sesi berikutnya saya akan hadirkan santri dari Nurul Khodir ini. Insya Allah kita akan membaca kitab kuning. Terima kasih, saya yang bertugas Dadang Sugiarto dan beliau adalah Kang Asep. Saya undur diri dan saya ucapkan terima kasih, syukran jazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.